Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk ke modul yang baru, yaitu terkait kesalahan dan bias GPS. Kesalahan dan bias yang akan kita bahas berikut ini kita gambarkan di slide berikut. Mungkin kita sudah pernah melihat slide ini di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi kesalahan dan bias yang akan kita bahas, pertama yang terkait dengan satelit, kita nanti akan lihat tentang kesalahan orbit atau ephemeris dan kesalahan jam satelit. Kemudian kita juga akan melihat kesalahan dan bias yang terkait dengan propagasi, yaitu di dalam hal ini ada bias ionosfer karena sinyal GPS akan melalui lapisan ionosfer, kemudian juga bias troposfer karena sinyal GPS akan melalui lapisan troposfer sebelum mencapai receiver di permukaan bumi. Kemudian juga kita akan membahas multipath ya, kesalahan yang kalau ada ini disebabkan oleh karena pantulan dari objek-objek di sekitar receiver. Kemudian kita juga akan melihat terkait kalau kita menggunakan fase ya dari sinyal GPS, maka nanti kita akan melihat ada yang namanya ambiguitas fase dan cycle slip. Dan terakhir nanti kita akan melihat kesalahan dan bias yang terkait receiver, yaitu kesalahan jam receiver, kemudian variasi pusat fase antena, dan imaging ya. Nah, dalam penentuan posisi dengan GPS ataupun parameter-parameter lainnya seperti kecepatan, percepatan, waktu, dan parameter-parameter lainnya ya yang bisa ditentukan dengan data GPS. Nanti kita lihat bahwa penanganan yang baik terhadap kesalahan dan bias yang mempengaruhi data pengamatan GPS itu penting sekali ya. Karena kalau kita lihat dari slide ini ya, setidaknya ada 5 pola interaksi ya. Interaksi pengaruh antara kesalahan dan bias dengan parameter-parameter lainnya di dalam proses penentuan posisi dan parameter turunan lainnya dengan GPS. Pertama-tama coba kita lihat kalau kita menggunakan data fase, maka nanti kesalahan dan bias ini akan menentukan sukses tidaknya penentuan cycle ambiguity ya. Di mana nanti sukses tidaknya penentuan cycle ambiguity atau setidaknya kualitas daripada penentuan cycle ambiguity itu kemudian akan mempengaruhi ketelitian posisi atau parameter lainnya yang kita tentukan. Kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan data pseudo range, kesalahan dan bias ini langsung mau nggak mau masuk ke dalam proses hitung perataan dan dia mempengaruhi langsung ketelitian posisi yang kita tentukan ya. Atau seandainya pun cycle ambiguitas sudah ditentukan dengan baik, kemudian proses hitung perataan ditentukan menggunakan data pengamatan fase yang cycle ambiguity-nya sudah ditentukan dengan baik, tetap nanti residu kesalahan dan bias yang masih ada di dalam pengamatan itu tetap akan juga bermuara kepada ketelitian parameter yang kita tentukan ya.
posisi dan lain-lainnya yang kita tentukan. Nah, kemudian interaksi yang lainnya bisa juga melalui secara tidak langsung ini sebenarnya ya. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ketelitian posisi dan parameter yang ditentukan dengan GPS itu akan ditentukan oleh banyak faktor ya. Misalnya ketelitian data, kemudian geometri satelit ya, jumlah satelit dan seterusnya. Kemudian strategi pengamatan yang kita gunakan ya. Apakah kita menggunakan absolut, diferensial, atau mungkin di GPS, RTK network, precise point positioning, real time precise point positioning gitu ya. Dan kemudian tergantung strategi pengolahan data. Dan nanti kita lihat semua faktor ini sebenarnya juga berinteraksi dengan kesalahan dan bias ya. Misalnya kesalahan dan bias akan menentukan ketelitian data. Kemudian geometri satelit juga akan mempengaruhi kesalahan dan bias. Contohnya kalau satelitnya elevasinya rendah, maka kesalahan dan bias ionosfer dan troposfer itu lebih besar ya, dibandingkan dengan satelit yang elevasinya mungkin di atas 80 atau mendekati zenit. Kemudian juga kalau satelitnya rendah, kemungkinan terjadi multipath ada ya. Dan kemudian nanti juga kesalahan biasa akan mempengaruhi strategi pengamatan kita ya. Jadi kalau misalnya kita ingin agar efek ionosfer tidak terlalu besar ya, kita ngamatinya jangan pas maksimum siang hari jam 2 siang misalnya ya. Semacam itulah. Jadi ini strategi pengamatan juga biasanya akan mempertimbangkan karakteristik kesalahan dan bias. Dan kemudian kita lihat juga kesalahan dan bias ini akan juga mempengaruhi strategi kita mengolah data ya. Jadi kita lihat memang kesalahan dan bias ini dampaknya memang bisa kemana-mana ya. Oleh sebab itu nanti dalam penentuan posisi yang teliti dengan GPS ataupun dengan sistem GNSS yang lain, ya kesalahan dan bias yang ada di data pengamatan, baik itu di fase maupun di pseudo range, ya harus dieliminasi atau direduksi semaksimal mungkin ya. Itu sudah ininya. Jadi ini sebagai kesimpulan saja bahwa memang kesalahan dan bias ini harus kita tangani dengan benar dan baik ya, agar proses penentuan ambiguitas fase dari sinyal GPS berlangsung baik dan ketelitian informasi yang diperoleh juga nanti baik ya. Dan nanti kita lihat memang struktur dan tingkat kecanggihan dari perangkat lunak pemroses data GPS ini akan dipengaruhi oleh mekanisme yang kita gunakan dalam menangani kesalahan dan bias ya. Nah, ini coba kita lihat metode-metode atau cara yang bisa digunakan untuk menangani kesalahan dan bias GPS ya. Nanti dalam pembahasan masing-masing kesalahan dan bias kita juga akan melihat bagaimana tata cara menanganinya terkait dengan kesalahan atau bias yang spesifik tersebut ya. Tapi sudah lihat di sini kalau secara umum yang pertama ya kita ini sudah by default ya. Kita harus menerapkan differencing ya antar data. Jadi makanya kenapa relative positioning kan selalu lebih teliti dari absolut secara umum ya. Jadi ini kita sudah bicarakan kemarin di minggu yang sebelumnya bahwa differencing antar data itu bisa mengeliminir beberapa kesalahan dan data dan juga mereduksi ya kesalahan dan bias.
Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan estimasi dari parameter-parameter yang mewakili kesalahan dan bias dalam proses hitung perataan. Atau bisa kita menggunakan data ukuran langsung ya, parameter yang menentukan besarnya kesalahan dan bias kita ukur langsung ya. Misalnya kalau terkait bias troposfer, kita bisa mengukur temperatur, tekanan, kelembaban ya. Atau kita bisa menghitung besarnya kesalahan bias tersebut berdasarkan model yang ada ya. Misalnya kalau ionosfer ada model ionosfer kita gunakan ya. Atau multipath kalau ada modelnya kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan strategi pengamatan yang tepat ya. Misalnya kalau kita menghindari kesalahan multipath ya jangan kita mengamati di lingkungan yang reflektif ya, yang banyak objek-objek yang bisa memantulkan sinyal. Itu contohnya ya. Kemudian tentunya ya kita bisa menggunakan strategi pengolahan data yang tepat ya. Jadi misalnya seperti dalam hal ini ada kita mengestimasi parameter dalam hitung perataan, atau kita menggunakan proses smoothing atau modeling dan seterusnya ya. Dan yang terakhir ya bisa diabaikan kalau kita nggak tahu ya. Misalnya kita dalam kondisi tertentu nggak tahu apakah multipath ini ada apa tidak dalam pengamatan data pengamatan kita ya kita anggap tidak ada, kita abaikan. Meskipun kalau ada nanti ya dampaknya dia akan mengurangi ketelitian posisi maupun parameter yang kita tentukan ya. Nah, nanti kita lihat sejumlah strategi ini bisa diterapkan bersama-sama ya. Misalnya kita menerapkan differencing sudah, kemudian kita juga mengestimasi sisa dari kesalahan yang masih ada sesudah differencing, atau kemudian kita menggunakan software yang lebih baik ya, software ilmiah dan seterusnya lah. Nanti kita lihat, ini beberapa bisa digabungkan ya. Nah, ini kita lihat pertama kesalahan orbit ya. Ini sudah kita singgung beberapa kali. Jadi kesalahan orbit ini kesalahan di mana posisi satelit yang dilaporkan, yang kita peroleh misalnya dari broadcast ephemeris, navigation message, itu tidak betul-betul sama dengan posisi satelit yang sebenarnya. Jadi koordinat satelit yang dilaporkan dengan koordinat satelit yang sebenarnya itu tidak sama lah ya. Jadi kalau kita lihat nanti kalau dalam pengukuran kita sebenarnya mengukur ke posisi satelit yang sebenarnya kan. Karena kita mendapatkan sinyal dari satelit di posisi dia yang sebenarnya. Tapi kita menganggapnya jarak tersebut itu dari posisi satelit yang dilaporkan ya. Jadi ini memang ada perbedaan dan itu menimbulkan kesalahan jarak nanti ya di dalam hitung perataan atau proses estimasi posisi yang kita lakukan ya. Nah, biasanya kesalahan orbit ini disebabkan oleh 3 faktor. Kalau saat ini dia tinggal 2 ya. Jadi pertama seperti kita ketahui kan orbit satelit ditentukan oleh sistem kontrol satelit tersebut ya. Dari tracking station, dari segmen sistem kontrol. Meskipun sudah diusahakan sebaik mungkin, seteliti mungkin, ya namanya juga proses estimasi ya, pasti ada kekurang telitian. Kemudian juga kalau kita lihat kan informasi orbit itu diberikan untuk waktu tertentu ya, ada time of ephemeris. Nah kalau kita ngamatinya di luar waktu sesudah time of ephemeris itu cukup lama, maka tentunya nanti kita harus memprediksi dan kemungkinannya ada kemungkinan salah ya. Karena kan kita tidak bisa mendapatkan koordinat satelit pada setiap waktu perekaman kita kan.
Jadi kita menerima ephemeris, kita lihat ephemeris itu time of reference-nya jam berapa. Nah, nanti kita memprediksi koordinat satelit atau menghitung koordinat satelit di waktu-waktu perekaman kita. Dan ini tentunya ada kesalahan ya dalam kita memprediksi tersebut. Nah, yang ketiga ini kalau sengaja disalahkan seperti dulu ya, yang namanya selective availability. Tapi kan untungnya ini sudah tidak ada lagi ya, jadi sudah aman ya. Dan ini juga istilah komponen kesalahan orbit itu biasa ada antara posisi satelit sebenarnya dengan posisi satelit yang dilaporkan. Biasanya kita membagi 3 komponen, ada komponen radial dari pusat bumi. Kemudian ada komponen along track ini komponen sepanjang orbit ya. Dan komponen cross track itu yang tegak lurus dengan orbitnya. Biasanya dibagi 3 semacam inilah ya. Nah, ini ilustrasi efek kesalahan orbit pada pengamatan jarak ya. Jadi kita lihat di sini posisi satelit yang sebenarnya ada di sini ya. Dan ini posisi satelit yang dilaporkan misalnya di broadcast ephemeris. Yang kita ukur, yang kita terima adalah sebenarnya sinyal itu dari posisi satelit yang sebenarnya ya. Ini. Tapi kita menganggapnya jarak itu ke sini ya, terkait dengan jarak ini. Jadi kita menganggap bahwa rho absen itu sama dengan rho ini ya. Padahal yang benarnya adalah rho absen ini ya. Nah, jadi efek kesalahannya itu selisih dari dua itu ya. Kita namakan delta rho lah ya. Nah, nanti kita lihat saat ini kalau nilai tipikal dari kesalahan orbit, ini RMS-nya lah ya. Dari broadcast ephemeris GPS itu kira-kira kalau radial itu 0,2 meter, long track 1 meter, dan cross track-nya 0,4 ya. Jadi kalau mau total pergeseran orbitnya ini kira-kira ya 1 kuadrat tambah 0,2 kali 0,2, 0,004, 0,4 sama, ya masih kira-kira 1 meteran lah ya pergeseran antara posisi satelit yang sebenarnya dari posisi satelit yang dilaporkan, kira-kira 1 meteran. Dan memang kalau kita lihat dari ini, dari ada Stressler. Jadi kalau GPS itu memang kesalahan 3 dimensinya ya kira-kira memang antara 1 sampai 1,5 ya. Mungkin jadi sesuai dengan inilah ya. Ini vektornya, radial, long track, cross track, ini 3 dimensinya. Jadi pergeseran dalam ruangnya ya kira-kira 1,2 meter lah kalau untuk GPS ya. Tapi seperti sudah kita sebutkan sebelumnya, time of ephemeris itu di sini ya. Jadi memang kesalahan orbit GPS ini kan yang mana nih? Yang hijau ini ya. Hijau muda ya. Jadi memang tadi kira-kira 1,2 misalnya, 1,2 meter. Tapi nanti kita lihat kalau semakin menjauh dari time of ephemerisnya, misalnya setelah 3 jam ya dia akan membesar ya. Nah, makanya memang kenapa ephemeris ini biasa setiap 1 jam di upload yang baru ya, kita bisa menerima yang baru. Jadi kalau kita menggunakan terus yang baru, sebenarnya dalam 2 jam sebelum dan sesudah time of ephemerisnya ya relatif flat lah ya, kira-kira 1,25 meter lah ya. Jadi pergeserannya ini kira-kira 1,2 meter
Tapi kita lihat kalau misalnya jarak ini kan ke GPS itu di atas permukaan bumi kira-kira 20.000 kilo ya. Jadi 20.000 kilo terhadap dibandingkan memang 1,2 meter pergeseran, nanti mungkin selisih kedua jarak ini nggak terlalu besar ya. Tapi tetap untuk keperluan teliti ya tetap harus diperhitungkan ya. Nah, kemudian ini kita lihat efek kesalahan orbit dalam konteks penentuan posisi absolut. Jadi kalau dalam penentuan posisi absolut kelihatan sekali. Kalau katakanlah tadi kesalahan orbit ini pergeserannya delta rho-nya ini kira-kira 1,2 meter, maka di sini di posisi absolut bisa langsung bergeser 1,2 meter ya. Tapi kalau dalam penentuan posisi relatif kita lihat nanti jauh lebih kecil ya, karena dampaknya berbeda ini ya. Ini karena panjang baseline. Nanti kita lihat ini visualisasinya mungkin susah dibayangkan, tapi yang jelas dia akan relatif lebih kecil ya, karena sudah differencing, jadi berarti nanti ada kesalahan yang tereduksi ya. Tapi yang jelas dia mempengaruhi penentuan posisi absolut dan juga relatif. Tetapi kalau relatif karena kesalahan orbit sudah sebagian sudah dihilangkan dengan proses differencing, nanti dampaknya ke panjang baseline ini relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan dampaknya di penentuan posisi absolut. Nah, ini terkait kesalahan orbit ada semacam rule of thumb ya. Kalau kita ingin lihat secara cepat efek kesalahan orbit pada panjang baseline, kira-kira ya rumusnya semacam ini. Jadi ini besarnya efek kesalahan orbit di panjang baseline atau di relative positioning. Kemudian ini panjang baseline-nya. Kemudian ini kira-kira jarak dari pengamat ke satelit yaitu 20.000 kilo. Dan ini kesalahan orbit secara 3 dimensi dalam ruang ya, berapa meter gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini ya, semakin panjang baseline yang diamati, maka efek kesalahan orbit pada baseline tersebut semakin besar ya. Jadi memang salah satu yang preferable kalau kita ingin agar efek kesalahan orbit itu kecil ya, panjang baseline-nya jangan panjang-panjang ya. Nah, cara mereduksi efek kesalahan orbit satelit ini ada beberapa. Yang pertama, ini standar, kita terapkan metode differential positioning atau relative positioning. Karena dengan metode ini, dengan saling mengurangkan data antara misalnya dua pengamat, kita bisa menghilangkan atau mereduksi ya, tidak menghilangkan 100%, tapi mereduksi efek dari kesalahan orbit tersebut ya, yang kita sudah bicarakan minggu lalu. Dan agar efek reduksinya ini bisa berjalan semakin efektif, itu kita perpendek lagi panjang baseline-nya. Jadi kita terapkan differential positioning, panjang baseline kita perpendek. Kemudian kalau bisa ya waktu pengamatan kita perlama ya. Karena nanti salah satu karakteristik kesalahan orbit itu dia agak sinusoidal ya. Jadi kalau kita bisa punya waktu pengamatan yang lama, maka kita bisa semacam merata-ratakan lah ya. Nah, kemudian kalau untuk baseline yang panjang, biasanya ya kita parameter kesalahan orbit yang masih tersisa ya. Setelah proses diferensial, ya kita estimasi. Dan sekarang ini dengan tersedianya jaringan eksternal ya, tracking station di seluruh dunia seperti tracking station IGS ya, yang terdiri atas 500-an stasiun,
mereka sudah mengamati satelit GPS secara kontinu terus-menerus, dan salah satu produknya mereka mengeluarkan precise ephemeris, rapid ephemeris ya. Seperti yang kita sudah bicarakan singgung sebelumnya. Jadi paling gampang ya sekarang itu kalau kita tidak real time positioning ya kita gunakan ini saja, precise atau rapid ya. Kita tunggu sebentar sampai keluar final atau rapid orbitnya ya nanti kita gunakan ya. Nah ini beberapa cara mereduksi dan bisa kita terapkan semuanya atau kita pilih beberapa ya, tergantung nanti keperluannya ya. Nanti kalau saudara sudah familiar dengan GPS akan semakin semakin paham ya. Nah ini kalau rumus tadi kita plot di grafik ya. Ini misalnya panjang baseline di sumbu X-nya 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo. Ini kesalahan baseline dalam senti, dan ini kesalahan orbit ya. Nah kita tahu tadi kesalahan orbit GPS itu di 1,25 meter, jadi di garis di sini. Katakanlah kita ambil yang maksimum lah ya 2 meter ya, garis yang ini. Nah kita lihat di sini 0,1 ppm. Jadi kalau kita misalnya punya baseline 100 kilo, maka kesalahannya itu, nah berapa ini? Di 100 kilo berarti kita tarik ke sini, ya masih, ya mungkin 1 senti lah ya, kira-kira ya. 100 kilo dia kena di 0,1 ppm ya kalau 2 meter ya. 2 meter dengan 100 kilo. Jadi 0,1 ppm ini 0,1 mili per 1 kilo. Jadi kalau dia 100 kilo berarti 100 kali 0,1 mili 10 mili berarti 1 senti ya, jatuhnya di 1 senti. Nah, apalagi kalau kita misalnya bisa baseline-nya 10 kilo, nah makanya nanti kesalahannya itu tinggal 0,1 senti ya di panjang baseline. Jadi memang sekarang ini efek kesalahan orbit itu sudah bisa ditekan ya dengan baik karena kualitas orbitnya ya juga broadcast ephemerisnya juga sudah baik ya, di bawah 2 meter lah. Apalagi nanti kalau kita menggunakan yang namanya precise rapid itu malah lebih bagus lagi ya. Jadi ini semacam pendekatan saja. Nah ini yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Jadi ini kalau di broadcast ephemeris bahkan di sini ditaruh kira-kira 1 meter lah ya. Tadi kita kan 1,2 ya. Ini 1 meter. Dan setiap hari kita bisa dapat lah ini ya, dan ini real time ya, kita dapat dari sinyalnya. Tapi kalau bangsa yang final orbit itu udah levelnya senti ya, bahkan rapid orbit juga dia senti, tapi clocknya memang lebih bagus dari final orbit ya. Jadi saudara lihat ini kalau kita menggunakan informasi orbit yang sifatnya teliti ini ya, yang bukan broadcast ephemeris yang dikeluarkan oleh IGS Products, ya ini kita bisa lebih teliti ya. Tapi memang ada waktu tunggu, kalau final orbit itu kira-kira 2 minggu, tapi kalau misalnya rapid itu kita bisa 2 hari lah ya. Tapi kalau ultra rapid ada yang real time dan 3,9, tapi ini kita memang harus punya koneksi ke IGS ya, IGS produk. Jadi dia ultra rapid dan final ini tidak ada informasinya di dalam sinyal
GPS yang kita terima ya, yang ada di dalam sinyal GPS itu yang broadcast ini. Nah, selanjutnya kita lihat bias ionosfer. Jadi seperti sudah kalian pelajari ya di kuliah geodesi satelit mungkin sebelumnya ya, bahwa lapisan ionosfer ini berada pada ketinggian 50 km sampai kira-kira 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, karena satelit GPS itu ketinggiannya kira-kira 20.000 kilo di atas permukaan bumi, maka mau nggak mau nanti ya sinyal dari satelit GPS sebelum mencapai pengamat di bumi pasti akan melalui lapisan ionosfer ya. Dan seperti kita ketahui, di dalam ionosfer itu terdapat ion-ion bebas atau elektron, di mana nantinya elektron-elektron yang ada di dalam ionosfer ini akan berinteraksi dengan sinyal atau gelombang elektromagnetik GPS ya. Dan nanti kita lihat karena ada interaksi tersebut, maka kecepatan, arah, polarisasi, dan kekuatan dari sinyal GPS ini akan dipengaruhi ya oleh elektron-elektron bebas yang ada di dalam ionosfer. Nah, dari keempat pengaruh ini, yang terbesar itu memang nantinya di kecepatan sinyal ya. Jadi kecepatan sinyal ini parameter yang paling dipengaruhi oleh ionosfer. Dan nanti kita lihat kecepatan sinyal ini ya dia langsung berhubungan dengan jarak ukuran ya. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya, ionosfer ini dia karakteristiknya memperlambat pseudorange. Jadi pseudorange mengalami delay ya di dalam lapisan ionosfer, tapi dia mempercepat fase, mengadvance sinyal GPS. Mungkin kalian sudah belajar di kuliah geodesi satelit bahwa pseudorange itu bergerak dengan kecepatan grup dan fase bergerak dengan kecepatan fase ya. Jadi ini yang perlu saudara perhatikan. Jadi pseudorange diperlambat, fase dipercepat. Nah, nanti kita lihat besarnya efek ionosfer seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, tergantung dari frekuensi sinyal dan juga tergantung dari konsentrasi elektron yang ada di dalam lapisan ionosfer ya. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Dan nanti juga perlu kita camkan bahwa konsentrasi elektron di dalam lapisan ionosfer ini juga nilainya variatif ya. Dia terutama tergantung aktivitas matahari dan juga medan magnetik bumi. Di mana keduanya nanti juga punya variasi secara geografis, musim, dan waktu ya. Sehingga memang bias ionosfer yang mempengaruhi sinyal satelit GPS nanti juga punya variasi terhadap waktu, variasi musim, variasi geografis ya. Nanti kita lihat berikutnya ya. Nah, ini formula untuk menghitung efek ionosfer orde pertama ya. D ion sama dengan 40,28 kali slant total elektron konten dibagi frekuensi kuadrat. Sebelumnya kita kan sudah mengintroduksi juga bahwa besarnya bias ionosfer ini sama dengan konstanta dibagi frekuensi kuadrat ya. Nah, konstantanya di sini 40,28 kali slant total elektron konten. Nah, nanti kita lihat berikutnya apa pengertian dari slant total elektron konten. Nah, ini juga sudah kita lihat sebelumnya di
pembahasan minggu lalu ya, bahwa bias ionosfer itu memang orde pertamanya besar sekali ya, dibandingkan dengan orde 2 dan orde 3-nya. Misalnya ini di sinyal L1 di arah zenit maksimum itu 32,5 yang meter, langsung orde 2-nya sisa orde senti dan orde 3-nya mili. Jadi memang kalau kita bisa menghitung bias ionosfer orde pertama ini, maka kita bisa menghilangkan hampir lebih dari 95% ini ya dari efek bias ionosfer. Nah, memang di rumus ini frekuensi diketahui. Nah, yang tidak diketahui itu memang slant total electron content ini ya. Jumlah elektron konten di sepanjang propagasi sinyal di dalam lapisan ionosfer. Tapi nanti kita lihat lah ya. Dan nanti ini kan besaran di arah vertikal ya. Kalau di arah sudut elevasi yang lain nanti kita harus dikalikan dengan faktor skala ya. Dan seperti kita sudah sampaikan sebelumnya ya, bias ionosfer di elevasi lebih rendah itu lebih tinggi ya daripada nilai-nilai yang ada di tabel ini. Dan bahkan itu bisa sampai lebih dari 150 meter ya, kalau sudut elevasinya rendah sekali ya. Tapi nanti kita lihatlah ini ya. Nah, ini pengertian slant total electron content dan vertical total electron content. Jadi kalau vertical total electron content itu jumlah elektron yang ada di dalam silinder tegak dengan luas penampang 1 meter persegi. Jadi kalau ini ada luas penampang 1 meter persegi, kita buat silinder di dalam lapisan ionosfer. Di sini kita anggap dari 60 kilo sampai 1000 kilo. Maka jumlah elektron di dalamnya, kalau bisa dihitung ya, itu sama dengan kita namakan VTEC ya. Tapi kalau di dalam arah satelit, jadi di dalam silinder miring ini ya, yang luas penampangnya 1 meter persegi, kita lihat nanti ya kalau bisa dihitung ya kita dapat slant total electron content. Tapi tentunya dalam real kenyataan realnya ya kita tidak bisa menghitung VTEC dan STEC ini ya. Justru nanti yang itu harus kita modelkan atau kita dapat nilai ini dari informasi dari sistem lain ya. Kalau untuk menghitung bias ionosfer orde pertama ya. Nah, ini coba kita lihat hubungan antara slant total electron content dan vertical total electron content. Jadi nilai VTEC dan STEC ini di suatu titik pengamatan dapat dihubungkan dengan formula berikut ya. Di mana nanti kita lihat ini seperti yang dikatakan sebelumnya, ini ionospheric mapping function ya, yang merupakan fungsi daripada cosinus sudut zenit di titik ionosfer ya. Sudut zenit ke arah satelit di titik ionosfer. Jadi titik ionosfer ini adalah perpotongan antara arah ke satelit dari pengamat dengan kita katakan ketinggian menengah dari lapisan ionosfer yang digunakan lah ya. Jadi yang dianggap merupakan lapisan dengan konsentrasi ionosfer yang maksimum. Nah, rumusnya untuk menghitung sudut zenit di titik ionosfer ini semacam ini, di mana RE itu radius menengah bumi. Nah, HM ini adalah nilai menengah untuk ketinggian lapisan ionosfer yang digunakan. Nah, biasanya dia berkisar antara 300 sampai 400 km lah ya. Ada yang menggunakan 350, ada yang menggunakan 400 km ya.
tapi itu ketinggian yang diasumsikan elektron kontennya itu berkumpulnya di sana ya. Jadi yang maksimumnya di ketinggian itu kira-kira ya. Nilai menengahnya lah ya. Jadi rumusnya 2 ini kita sudut zenit di titik pengamat kan kita bisa hitung lah ya. Dari koordinat satelit dan koordinat pengamat, baik pendekatan kedua-duanya juga bisa kalau kita mau tahu sebelumnya atau sesudah data pengamatan ada. Kemudian radius menengah bumi kita tahu, kemudian ketinggian HM nilai menengah kita pilih mau 350 kilo misal contohnya, sehingga Z absennya bisa kita hitung. Kemudian ya nanti juga mapping functionnya bisa kita hitung ya. Nah nanti kita lihat bahwa efek ionosfer ini akan mempunyai variasi ya. Karena seperti kita sudah sampaikan jumlah elektron konten juga, total elektron konten itu bervariasi ya. Secara spasial maupun temporal. Dan nanti kita lihat ada variasi spasial, jadi ada daerah ekuator, lintang menengah, dan auroral ini berbeda-beda. Kemudian nanti kita lihat ada variasi temporal, ada yang frekuensi tinggi, istilahnya scintillation, ada yang frekuensi menengah ya, ada yang dengan berfrekuensi rendah ya, variasi 11 tahunan. Nah, ini coba kita lihat aktivitas ionosfer tergantung region spasialnya ya. Nah, biasanya memang kalau secara global dibagi atas 3 kawasan lah ya untuk mengkarakterisir aktivitas ionosfer yang relatif berbeda. Jadi yang pertama ada kawasan daerah tropik ini ya, di sepanjang ekuator ya. Panjang ekuator beberapa puluh derajat biasanya di utara dan di selatannya. Nah ini karakteristiknya dia magnitude dari bias ionosfer besar, tapi variasinya relatif tidak terlalu besar ya, jadi relatif stabil lah dia. Kalau di kawasan lintang menengah dia magnitude-nya sedang dan kestabilannya atau variasi temporalnya juga relatif sedang lah ya. Nah kalau di daerah auroral, daerah kawasan kutub ini magnitude bias ionosfernya kecil, tapi nanti kita lihat variasinya relatif tinggi ya, karena kita tahu di kawasan kutub juga variasi medan magnetik bumi juga relatif tinggi ya. Jadi ada hubungannya nanti dengan variasi temporal aktivitas ionosfer yang juga relatif tinggi di sana. Nah, kalau kita ilustrasikan semacam inilah ya. Jadi sumbu Y ini menunjukkan besarnya bias ionosfer dan ini sumbu X ini waktu ya. Nah, kita lihat kalau kawasan tropik dia relatif nilainya lebih besar dibandingkan lintang menengah dan auroral. Tapi dari segi kestabilan kita lihat memang lebih stabil ya. Tapi kalau auroral nih kebalikan, dia magnitude-nya kecil tapi dia relatif tidak stabil ya. Kita lihat grafik nilainya turun naik lebih variatif ya. Dan lintang menengah ini di tengah-tengah lah ya antara keduanya. Nah, kemudian ada juga yang namanya variasi harian ya. Ini dari aktivitas ionosfer. Jadi memang diperoleh secara empiris ya, bahwa nilai total elektron konten yang terbesar itu biasanya terjadi setelah tengah hari ya. Jadi mungkin kita pahami lah ya. Jadi memang kan total elektron konten ini kan jumlah elektron yang ada di lapisan ionosfer itu ya. Jadi kalau dia dipanasi oleh sinar matahari,
pemanasan gitu ya, kan nanti lama-lama ion bebasnya semakin banyak ya. Dan memang kita lihat tidak persis jam 12 tengah hari ya, karena mungkin panas-panasnya itu jam 12, tapi kan sesudah itu ada waktu untuk dipanaskan dan waktu kemudian ion itu bebas ya. Jadi perlu waktu kira-kira 2 jam di mana nanti maksimum jumlah total elektron konten itu jam 2 siang waktu setempat. Jadi waktu lokal time-nya itu jam 2 siang. Nah, itu biasanya total elektron konten akan tinggi ya di kawasan tersebut. Sedangkan pada malam hari relatif stabil ya. Relatif stabil. Jadi nanti kita lihat matahari terbit, mulai pemanasan ya. Kemudian nah ini kita lihat naik ke total elektron kontennya maksimum jam 2 siang, kemudian turun. Nah, nanti matahari terbenam dia mulai stabil lagi ya. Jadi ini variasi harian dari aktivitas ionosfer yang teramati. Sehingga nanti kalau kita misalnya untuk penentuan posisi secara absolut menggunakan single frekuensi ya, sehingga kita tidak bisa menghilangkan bias ionosfer order pertama dengan kombinasi bebas ionosfer menggunakan data di 2 frekuensi, maka dalam kasus itu absolute positioning single frekuensi mungkin kita perlu menghindari jam-jam 2 siang inilah ya, karena dia yang pas lagi tinggi-tingginya ya di total elektron kontennya. Di samping variasi harian yang terkenal juga dari variasi aktivitas ionosfer ini adalah yang namanya variasi 11 tahunan ya. Dan seperti kita ketahui, aktivitas ionosfer ini tergantung pada aktivitas matahari. Nah, aktivitas matahari ini selama ini dikarakterisir ini salah satunya dengan jumlah sunspot yang nampak pada permukaan matahari ya. Jadi ada memang organisasi lembaga di dunia yang khusus dia mengamati sunspot ya, semacam bercak-bercak yang ada di permukaan matahari. Itu dihitung ya. Dan nanti kita lihat bahwa kalau aktivitas matahari ini meningkat, itu jumlah sunspotnya juga meningkat yang teramati ya. Dan kalau aktivitasnya menurun juga jumlah sunspotnya nanti terhitung lebih sedikit ya. Dan ini yang menariknya kalau dari data selama ini, jadi kalau kita plot itu jumlah sunspot di permukaan matahari itu naik turun dan periodenya kira-kira 11 tahun lah ya, nggak persis 11 tahun persis ya, tapi rata-rata tuh 11 tahun. Dan nanti yang menarik nanti kita lihat ada yang maksimumnya itu lebih tinggi daripada maksimum yang cycle sunspot yang lainnya ya. Dan umumnya diberi nomor ya. Ini sunspot cycle nomor 15, nomor 16, 17 dan seterusnya. Nah, kita ini sekarang ini di 2020 ya. Kira-kira di sinilah. Kita ini sedang minimum saat ini akan naik ya. Dan namanya kita di sunspot cycle nomor 25 ya. Jadi ini yang menarik ya. Sebelumnya itu sunspot cycle 24 itu maksimumnya kira-kira kalau misalnya 11 tahun, 5,5 tahun ya mungkin 2020 kemarin ya ini kira-kira di 2020 kurangin 5, 2015, 2014-an ini ya di sini. Dan ini memang kita lihat maksimum sunspot cycle nomor 24
dulu ini lebih rendah, 23 lebih tinggi ya. Jadi seolah-olah ini juga ada tren juga di sini ya. Ini menurun ya sejak 22. Yang dari sini naik ya. Dan kemudian kita lihat di sini juga sebelumnya turun ya. Ini juga naik ya. Jadi seolah-olah nampak di maksimum dari setiap cycle pun ini ada semacam variasi ya, naik turun naik turun. Nah, kita sekarang nggak tahu apakah ini akan naik terus ya. Jadi nanti ini 2020 kita sekarang minimum, mungkin nanti di 2025 sampai 2026 ya nanti maksimumnya ya. Jadi ini variasi 11 tahunan dari aktivitas ionosfer. Tapi tentunya nanti kita bisa mempertimbangkan inilah ya untuk pengamatan, strategi pengamatan. Misalnya kalau saat-saat ini kan kondisi aktivitas ionosfer ini minimum lah ya. Sehingga nanti mungkin kita bisa mengamati baseline yang panjang-panjang dengan waktu yang relatif singkat misalnya ya. Tapi kalau kita berada di posisi maksimum ya nanti mungkin kita kalau misalnya mengamati baseline jangan terlalu panjang sekali ya karena dia ionosfernya sedang maksimum aktivitasnya. Nah ini contoh ya. Jadi secara temporal yang sangat distinguishable gitu ya. Ada variasi harian yang maksimumnya jam 2 dan ini variasi 11 tahunan. Tentunya nanti kita lihat di grafik ini ada variasi-variasi lainnya ya yang lebih kecil-kecil ya. Mungkin ada variasi tahunan dan segala macam. Tapi yang sangat jelas kelihatan di sini variasi 11 tahunan ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan ini yang namanya sintilasi ya. Sintilasi atau scintillation ya, ionospheric scintillation. Jadi sintilasi ini adalah variasi temporal tapi yang frekuensinya tinggi ya. Jadi yang cepat sekali. Jadi yang paling panjang kan kalau variasi temporal itu yang 11 tahun. Kemudian kita yang sangat kelihatan lagi variasi harian. Nah, kemudian di samping variasi harian ini ada lagi yang variasi yang mungkin lebih cepat lagi ya. Yang terjadi karena ketidakteraturan atau irregularities pada lapisan ionosfer ya. Jadi ini variasi temporal berfrekuensi tinggi pada amplitudo dan sinyal GPS. Nah, sintilasi ini umumnya terjadi, yang kerap terjadi ini ya. Ini nih kita lihat global occurrence characteristic of scintillation. Jadi umumnya terjadi di sepanjang garis ekuator geomagnetik bumi, yaitu meliputi wilayah 30 derajat dari kedua sisi dari garis ekuator tersebut ya. Jadi yang sering terjadi sintilasi itu memang di kawasan ini ya. Jadi ini misalnya katakanlah ekuator geomagnetik. Nah, kira-kira di utara dan di selatannya dalam wilayah kira-kira selebar 30 derajat ya. Jadi ini kita lihat yang merah ini yang sering terjadi sintilasi ya. Kemudian di daerah kutub juga cukup kerap terjadi, yaitu yang warna kuning ya. Memang di lintang menengah yang kira-kira ini ya, yang tidak jarang terjadi lah, infrequent ya. Nah, kalau di kawasan ekuator kayak Indonesia, justru sintilasi ini terjadinya efek maksimumnya itu kira-kira 1 jam setelah matahari terbenam sampai tengah malam ya. Dan ini biasanya disebabkan oleh yang namanya TID ya, Traveling Ionospheric Disturbance. Jadi gangguan ionosfer yang menjalar gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mendengarkan radio juga kalau malam hari sering kresek, mungkin salah satunya karena adanya sintilasi ini ya.
Dan nanti memang ada beberapa pengamatan ini ya. Jadi kalau di daerah bujur Amerika, Afrika, di India, jadi bujur Amerika, Afrika dan Amerika sini ya, Afrika dan India. Nah ini umumnya terjadi efek sintilasi ini tidak berarti antara April sampai Agustus. Jadi dia biasanya terjadi malah September sampai Januari, Februari, Maretnya ya. Tapi maksimum di daerah Pasifik. Di daerah Pasifik jadi berbeda dia ya. Di antara bujur ini Amerika, Afrika dan India. Sama satu lagi yang di sini yang di Pasifik ya. Jadi ini dua daerah yang sering, jadi dari secara waktu pun waktunya bulannya berbeda ya. Jadi secara spasial semacam ini terjadi sepanjang ekuator geomagnetik, tetapi kalau dari segi waktu tergantung bujurnya ya. Jadi kalau kawasan Amerika, kemudian Afrika dan India, jadi yang bagian sini, nah itu umumnya terjadi bulan September sampai bulan Maret. Ya, kemudian berikutnya lagi di sini jarang terjadi, kemudian pindah ke kawasan Pasifik ya. Jadi ini dari pengamatan empirik sih lah ya. Jadi kalau kita Indonesia ya mungkin terjadinya banyaknya dari September sampai Maret ya. Tapi kita Indonesia ini ada di pertengahan sih ya. Dekat ke India juga, dekat ke Pasifik juga ya. Jadi memang bisa diteliti juga nih kita apakah sepanjang tahun terjadi, apakah memang sekitar September Maret atau justru malah April Agustus ya. Nah, kemudian sintilasi ini biasanya karena dia semacam apa ya, semacam noise kayak gitu ya. Variasi efek ionosfer yang frekuensinya tinggi seperti noise cepat sekali berubah maksudnya ya. Nah, ini juga nanti akan bisa meningkatkan jumlah cycle slip dan mempersulit proses penentuan ambiguitas fase ya. Ini menarik sebenarnya ya, bisa diteliti nantinya ya. Tapi kalau dia terjadinya malam hari ya kalau kita ngamatinya siang mungkin tidak nampak. Tapi kalau di data GPS continuous bisa saja kita teliti apakah dia terjadi memang di Indonesia itu setelah matahari terbenam ya sampai tengah malam. Tapi ini yang menarik ya. Jadi ini variasi efek ionosfer yang sangat cepat terjadi, variasinya, frekuensinya tinggi ya. Nah, sekarang coba kita lihat cara-cara mereduksi efek ionosfer ya. Yang kita sudah pelajari sebelumnya tentunya ya kita menggunakan kombinasi linear bebas ionosfer ya. Tapi perlu data dari dua frekuensi. Kemudian differencing hasil pengamatan. Nah, ini kita sudah lihat sebelumnya ya. Jadi salah satu yang bisa direduksi efek ionosfer. Kemudian agar hasil differencing itu lebih efektif, panjang baseline kita perpendek ya. Kemudian nanti kita lihat untuk data GPS satu frekuensi, kita bisa menggunakan model prediksi global ionosfer seperti model Bain dan Klobuchar ya. Nanti saudara bisa bacalah ininya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan parameter koreksi ionosfer yang dikirimkan oleh sistem jaringan eksternal ya. Jadi pada saat kita membahas misalnya wide area di GPS, RTK network, dan real time precise point positioning sebelumnya, kan seperti kita ketahui ada sejumlah tracking station di dunia ini yang mengamati satelit GNSS termasuk GPS secara kontinu. Nah, dari data pengamatannya dia bisa menentukan sejumlah kesalahan dan bias ya. Seperti menentukan orbit teliti, jam satelit teliti, kemudian parameter koreksi untuk troposfer,
dan juga bisa untuk menentukan model ionosfer gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, itu salah satu cara mereduksi ya. Atau kalau kita ini lebih mau setelah sisa-sisa dari differencing, dari bias menggunakan kombinasi bebas ionosfer dan segala macam ya, kita bisa juga mengestimasi lebih lanjut ya. Kalau kita ingin menentukan posisi yang sangat teliti misalnya pada level order milli ya. Dan kita lihat di sini ya, ini beberapa metode di atas bisa kita terapkan sekaligus ya secara simultan sebagai metode pereduksian efek ionosfer ya. Nah, ini kombinasi bebas ionosfer, saya pikir kita sudah kemarin sudah minggu lalu ya, kita sudah bahas ini. Jadi kalau kita punya data dua frekuensi, kita bisa mengkombinasikannya untuk mendapatkan sinyal baru yang sudah bebas dari efek ionosfer order pertama ya. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan single frekuensi receiver untuk pengamatan, sebenarnya di dalam broadcast ephemeris atau navigation message GPS itu ada koefisien yang dikirimkan, itu 8 koefisien untuk digunakan dalam model Klobuchar ya. Jadi broadcast ephemeris GPS itu mengakomodir penggunaan model Klobuchar untuk menghitung efek bias ionosfer untuk single frequency users ya. Tapi perlu dicamkan bahwa berdasarkan keterangannya sih memang dia mengkoreksi tidak 100% ya, bahkan umumnya secara rata-rata itu sekitar 50% lah efek bias ionosfer untuk kawasan lintang menengah ya. Nah, kalau untuk kawasan tropis, nah mungkin bisa berbeda lagi ya. Tapi minimal ini bisa dimanfaatkan ya. Dan model ionosfer Klobuchar ini untuk sinyal L1 itu sudah ada rumusnya ya. Jadi kita tinggal pakai saja. Dan receiver-receiver tipe navigasi dan segala macam yang menggunakan single frekuensi biasanya di dalam algoritmanya ya sudah memasukkan ini ya. Dan koefisien dari modelnya yaitu alfa 1 sampai 4 dan beta 1 sampai 4 itu ada di dalam navigation message ya. Jadi ini bisa otomatis langsung digunakan ya. Tapi kalau untuk keperluan survei pemetaan ya, kita menggunakan data dua frekuensi dan seterusnya ya, kita sebenarnya tidak perlu ya model ini ya. Tapi coba aja kalian baca-baca ya, minimal tahu lah ya bahwa GPS itu mengakomodir user-user yang perlu menggunakan model ionosfer global ya untuk pengguna satu frekuensi biasanya dan pseudo range ya. Nah, selanjutnya kita lihat bias troposfer. Jadi bias troposfer ini disebabkan oleh refraksi yang dialami oleh sinyal GPS saat melalui lapisan atmosfer netral ini ya, yang berada tepat di atas permukaan bumi ya. Nah, ini yang dinamakan lapisan troposfer ini ya. Nah, jadi kita lihat nanti dan mungkin saudara juga sudah mempelajarinya di kuliah geodesi satelit kalau masih ingat mungkin ya. Jadi ini troposfer nantinya akan mempengaruhi kecepatan dan arah dari sinyal GPS yang melaluinya ya. Dan lapisan troposfer ini umumnya punya ketinggian 9 sampai 16 km di atas permukaan bumi.
dan tebalnya bervariasi dari tempat ke tempat dan juga tergantung waktu, nanti kita lihat ya. Jadi punya spatial dan temporal variation. Dan nanti kita lihat pseudorange dan fase ini kedua-duanya diperlambat oleh lapisan troposfer ini ya. Dan nanti kita lihat, mungkin saudara juga masih ingat dari pelajaran geodesi satelit ya. Jadi di bawah 30 GHz, nanti besarnya bias troposfer itu tidak tergantung frekuensi ya. Dan seperti kita ketahui kan sinyal-sinyal GNSS kan termasuk GPS kan umumnya cuma antara 1 sampai 2 GHz ya. Jadi di bawah 30 GHz. Jadi dia non-dispersif. Jadi maksudnya bias troposfer di L1, di L2, dan di L5 dari GPS itu sama saja. Sehingga nantinya kita lihat besarnya bias troposfer tidak bisa diamati dengan pengamatan pada dua frekuensi ya. Ini permasalahannya. Kemudian memang besarnya bias troposfer ini lebih kecil lah daripada bias ionosfer ya. Misalnya di arah zenit biasanya cuma 2,3 dan di 10 derajat di atas horizon 20 meter ya. Dan kita ingat sebelumnya kan besarnya bias ionosfer itu bisa 5-6 kali lebih besar dari troposfer ini ya. Jadi meskipun begitu ya tetap untuk keperluan survei pemetaan yang perlu ketelitian senti ya bias troposfer ini tetap harus diminimalkan semaksimal mungkin ya. Nah biasanya bias troposfer nanti perhitungannya itu dipecah dua ya. Jadi ada komponen kering dan komponen basah ya, perjumlahan komponen kering dan komponen basah. Nah, komponen kering ini lumayan besar ya, 90% dari bias total, jadi yang komponen basahnya tinggal 10%. Nah, biasanya komponen kering yang besar ini, 90% tersebut bisa kita estimasi dari data di permukaan, temperatur, tekanan, dan kelembaban ya. Tapi kalau komponen basah agak sulit ya. Karena komponen basah ini kan disebabkan oleh karena uap air, dan kita tahu uap air di troposfer itu juga bervariasi, pengaruh angin dan segala macam ya. Jadi dia tidak sepanjang lintasan sinyal di dalam lapisan troposfer itu tidak terlalu berkorelasi dengan nilainya di permukaan bumi ya, kalau uap air dan segala macam ya. Nah nanti kita lihat dengan menggunakan data meteorologi di permukaan bumi, temperatur, tekanan, kelembaban, komponen kering ini bisa kita estimasi dengan ketelitian sekitar 1% lah. Sedangkan komponen basah dapat dimodel sampai 3-4 cm ya. Jadi kalau kita perlu ketelitian survei pemetaan di bawah 10 cm misalnya, ya memang masih oke lah ya. Tapi begitu kita perlu ketelitian mili dan segala macam, memang ini komponen basah yang masih menjadi permasalahan karena masih di level beberapa senti ya. Tapi nanti tentunya ada metode-metode untuk mengestimasi besarnya komponen basah ini ya. Kalau komponen kering kita bisa estimasi relatif baik dari pengukuran data-data temperatur, tekanan, kelembaban di permukaan bumi ya, di tempat receiver GPS berada. Nah, nanti kita lihat ada beberapa cara untuk mereduksi besarnya efek troposfer.
Jadi seperti biasa differencing ini sudah semacam rule of thumb ya, pokoknya differential ya, differential relative positioning. Kemudian yang kedua, perpendek panjang baseline kalau memungkinkan. Nah, karena yang menentukan itu adalah temperatur, tekanan, kelembaban di kedua stasiun kalau kita differencing, sebaiknya kedua stasiun pengamat itu berada pada ketinggian serta kondisi meteorologis yang relatif sama ya. Dalam kasus kita melakukan differencing ya, atau usahakan stasiun-stasiun pengamat nantinya juga kalau lebih dari 2 ya berada di ketinggian yang relatif sama, karena kalau tinggiannya sama biasanya kondisi meteorologisnya sama ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa, nanti kita bisa melakukan cara lain ya, misalnya dengan mengestimasi. Kemudian tentunya kita bisa menggunakan koreksi-koreksi standar troposfer. Jadi meskipun sudah di differencing, nanti kita gunakan juga koreksi standar troposfer seperti model Hopfield, Sasta-Moinen, model Marini, Black, dan lain-lain ya. Banyak model troposfer ini. Atau kita bisa juga membuat model koreksi lokal troposfer tertentu ya. Misalnya untuk cekungan Bandung kita punya model lokal troposfer, atau untuk Pulau Jawa gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau untuk keperluan yang sangat teliti, kita perlu mengestimasi besarnya komponen basah secara lebih teliti. Nah, nanti kita bisa menggunakan pengamatan water vapor radiometer ya. Jadi untuk mengestimasi kandungan uap air di sepanjang lintasan sinyal dalam lapisan troposfer ya. Itu bisa. Kemudian kita bisa menentukan atau menghitung bias troposfer di dalam hitung perataan, yaitu dengan mengestimasi parameter bias troposfer biasanya dalam bentuk zenith scale faktornya ya. Jadi troposfer, nilai troposfer di arah zenith ya, bisa kita jadikan parameter lah ya. Nah, kemudian tentunya kita bisa juga menggunakan seperti halnya bias ionosfer dan kesalahan orbit. Kita bisa menggunakan parameter koreksi troposfer yang dikirimkan oleh sistem jaringan eksternal ya, seperti dari wide area di GPS, dari RTK network, dari real time precise point positioning, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh model Hopfield, nanti sudah pelajari sendiri. Tapi memang biasanya input untuk model ini adalah tekanan, kemudian ini kelembaban, temperatur, dan sudut elevasi ke satelit ya. Jadi data tekanan, temperatur, kelembaban, dan elevasi. Nah, kemudian sudah ada rumusnya lah ya, tinggal menghitung nanti. Ini model Hopfield yang biasa digunakan ya di dalam software komersial ya. Salah satunya ini. Kemudian juga ada yang software yang cukup terkenal, yaitu yang namanya Sasta-Moinen. Umumnya sama lah, inputnya itu dia perlu pressure, tekanan ya, perlu kelembaban ya, dan perlu temperatur, dan perlu sudut zenith ya. Cuma formulasinya dan parameter-parameternya saja yang ada beberapa perbedaan lah ya. Ini dua model yang cukup umum digunakan di software komersial. Tapi kalau software ilmiah itu sudah macam-macam ya. Ada model Marini, model Black, model macam-macam itu ya. Yang terbaru itu model troposfer itu banyak ya. Coba aja saudara baca-bacalah nanti ya, mana yang terbaru dan seterusnya.